Bentar lang bro. Bentar lang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
القبول تميل السرور مأمول بالأهل شفينا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من ولي شربنا الصالح وعلى من ولي شيخنا إلى حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم مدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الداهرين رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Yang keenam daripada pelajaran ilmu akhlak, ilmu adab kita terhadap batang tubuh kita yang mesti kita jaga, kita pelihara daripada sesuatu, daripada barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu memelihara perut. Perut itu adalah tempat makanan yang telah kita makan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu suatu tempat yang ada di dalam batang tubuh kita yang bernama perut, itu untuk menampung daripada apa yang kita makan, apa yang kita minum. Itu adalah anugerah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu pemberian Allah Subhanahu wa taala perut ini peliharalah, kata beliau, dia dari makanan yang haram atau yang syubhat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita daripada pakaian, kemudian segala apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, mudah-mudahan semuanya kita dapat kita peroleh daripada hasil yang halal. Amin ya rabbal alamin. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pada suatu hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah diberikan satu nasihat, diberikan satu papadah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang isi nasihat itu apabila kata Rasulullah, wahai Ali, kamu amalkan, apabila kamu pelihara akan nasihat-nasihat yang kuberikan kepadamu, niscaya kehidupan kamu akan beruntung. Hidup kamu akan beruntung dari dunia sampai akhirat. Nah, ini satu nasihat kepada Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Rasulullah, ya Ali, wahai Ali, lis-sa'adati salasu alamatin. Wahai Ali, bagi orang yang beruntung itu salasu alamatin, ada 3 tandanya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang disebut beruntung oleh Rasulullah, yaitu ada 3 macam tandanya. Yang pertama kata Rasulullah, wahai Ali, tanda bagi orang yang beruntung itu adalah qutu halalin, yaitu pemakannya halal. Nah, ini beruntung. Bilanya kita makan, bilanya kita minum, apa yang kita pakai, walaupun pakaian yang kita pakai nang murah harganya, walaupun makanan yang kita makan itu yang murah harganya, atau kita mengolah serongan dengan sesederhana mungkin. Ya, kayak ibarat makan, masak nasi, umpama menyanga intalu, pakai kecap aja umpama, atau misalnya pacah intalu 3 biji, hendak lebih daripada itu kada kawa. Menggunakan secukupnya rezeki yang diberikan oleh Allah, duitnya ada cukup, nuka intalu 3 biji. Habis itu kawa menukar umpama nior baparut nang taanum, dilaciki bawang, laciki lombok anum, di situ sudah diaduk, ya kalau diharu buat diuyah, buat dipiksin, atau raiko aja diharu, didadar. Nah, itu jadi lempeng intalu jadinya. Nah, biar bercacapan limau nipis saja, nah itu nyaman bipai. Nah, atau misalnya pakai kecap aja, diceki lombok tapi halal. Nah, itu lebih disenangi oleh Allah, lebih disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada makanan nang lezat, nang nyaman, nang mahal. Makannya di tempat-tempat nang elit, di restoran kah misalnya, di warung-warung nang maral, nang larang, kawa bayar, mampu bayar, tapi duitnya daripada mendapat nang haram caranya. Itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mahal, nyaman, di tempat nang baik, ya kan? Tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biar aja sederhana boy, tapi halal.
biar sedikit penghasilan, mulihan bagawi dan lain sebagainya, tapi halal, daripada penghasilannya banyak tapi hasil daripada yang haram, walau banyak tapi haram, itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah pekerjaan yang kada disenangi oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beruntung orang bilanya pemakannya halal, peminumnya halal, yang dipakainya halal, itu akan menjadi keberkahan bagi orang itu dan membawa keberuntungan sampai ke akhirat. Kenapa sampai ke akhirat? Karena apa yang kita makan yang haram itu termasuk ke dalam awak kita menjadi darah daging. Kalau kita kada berampih, kalau kita kada taubat kepada Allah untuk memberasihinya, maka itu selama-lamanya di dalam batang tubuh kita. Maka apa yang kita makan, apa yang kita minum, yang kita pakai, atau sesuatu nang haram kita sedekahkan, kita berikan kepada orang, itu kada dinilai sedekah bagi kita, kada dapat pahala. Ya Rasulullah memadahkan lawan Sayyidina Ali, ya Ali, la wudu'a la salata liman la wudu'a lah. Kada sah sembahyang liman la wudu'a lah, bagi orang yang tidak berwudu. Jadi bilanya orang kada berwudu, kada boleh sembahyang, kada sah sembahyangnya, bahkan haram sembahyang itu kalau kada berwudu. Kalau kada kau berwudu, tayammum. Kalau kada kawa diwuduakan, kalau ada ditayamum makan, kada kawa kerjakan sesuai dengan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berwudu itu adalah syarat daripada sahnya ibadah kita. Jadi berwudu, la sholata liman la wudu'alah. Tidak sah salat kita, ya kah, apabila kita tidak berwudu. Kemudian dari Rasulullah, wala shadaqata minal haram, tidak dinilai sedekah, artinya kada berpahala, minal haram, daripada harta nang haram. 1 miliar disumbangkan misalnya ke masjid, panitia kada tahu juga, maka itu kada jadi pahala bagi orang nang menyumbangkannya itu, karena umpama duit nang 1 miliar itu adalah hasil daripada yang haram. Nah, itu Rasulullah nyampaikan. Nah, jadi itu pertama tanda orang beruntung ya Rasulullah, makanannya halal. Jadi masalah harta nang halal, makanan, minuman, pakaian, itu awalnya adalah awal kita memperolehnya, mendapatkannya. Bila awal kita mendapatkan harta atau duit atau pekerjaan yang haram, maka itu seterusnya hasilnya adalah haram.
Seperti umpama orang begawi, hendak begawi, lalu menggunakan dengan jalan atau cara yang dilarang dalam agama, dilarang dalam hukum syara', dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Kehendakan mendapatkan usaha itu, gawian itu, pekerjaan itu, lalu dengan jalan yang salah, jalan yang dilarang. Seperti apa? Seperti umpama ikam bilenya bayar, insya Allah awahnya begawi itu menapal, menyogok, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyogok dan yang disogok masuk neraka aja Rasulullah. Dan hasilnya mulai itu tuh nah sampai ngebegawi selawas apa aja nangaran di awalinya nang haram tetap haram hasilnya. Na'udzubillahi min dzalik. Biar aja gaji kata piganan, biar nang 5 juta aja seminggu ada apa juga, tapi halal. Adalah 5 juta seminggu kadada kah? Kebanyakan nyambet barang aja nyambet bulan. Jadi hati-hati kita nih. Kalau hendak bapangkat, hendak bapangkat, batetal, hendak berduit, hendak sugih, hendak baharta, ambil lah nah gawian ini, nah kacak terus dengan jalan menyogok kapal suap, itu haram hukumnya. Hasilnya mulainya gaji yang pertama itu sampai akhirnya haram aja tuh. Saparanakannya memakan harta nang haram, bininya dari hasil itu juga, anaknya itu juga. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita mau hendak begawi menggunakan nang macam-macam ijazah apa macam ya kah, yang normal-normal aja gitu. Wah ini secara bakawan diolah. Ada sekolah SMA ada ijazahnya. Ini urusan duit aja, bilangnya ada duitnya lancar. SMA-nya tidak mal dia. Padahal seolah ada. Ulun pakai ijazah nih nah, dengan jalan ulun masuk sesuatu itu dusta jalannya. Begaji ulun nih misalnya gara-gara ijazah ulun itu, begaji ulun misalnya 3 juta, 4 juta sebulan, tapi haram. Gara-gara ijazah SMA aja masuk neraka, bah, ya kan? Ada silih lalu. Wah ini ada duitnya aja boy. Wah ini segalanya kawan ditukar. Ada itu. Nah calon-calon macam-macam tuh. Heran nang bini. Maka pian nih abahnya aja sekolah SMP kada lulus. Ujian nang bini nih.
abahnya aja pian nih kada lulus SMP malam sama ulun juga kita langsung kawin kalau jar. langsung kawin maka kita kada lulus di mana pian kuliahan ijazah SMP nih sekolah paket kada juga. Gampang aja itu menyai jaganya SMP nih itu SMA nya kena keluar pulang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak calon na begarangnya obahnya dah nak jadi pembakal hujan. Kadusah itu boy. Biar aja kadusah jadi apa-apa gin. Lebih mulia gawian orang memungut sampah, membersihi ya kalau lebih mulia itu gajinya, penghasilannya daripada orang nang gajinya jutaan tapi awalnya itu haram. Ada silih kita. Kasihan anak bini juga. Makanya kita umat Rasulullah ini talabul halal wajibun ala kulli muslimin, mencari menuntut nang harta nang halal, penghasilan nang halal wajibun, wajib hukumnya fardu ain. Biar aja ngalih, biar aja bapanas bahujan, biar aja paloh leeran, biar aja awak hirang lutung, biar aja ada apa-apa tapi halal. Nah itu nang perlu disyukuri gue. Biar aja laki pian kada pejabat, laki pian kada jadi macam-macam, kada jadi orang nang betetal, kada jadi orang nang berpangkat, walaupun begawi sampai sore bulik korinah menghitungi laki ini hari-hari bertambah hirangnya, ada apa-apa. Sang laki datang ke uyuhan kasihan pian bersyukur baik walaupun uyuh nang pian gawi tapi itu adalah ibadah dan penghasilan halal pian beruntung. Walaupun seorang perempuan umpama tangannya nah ya ibaratnya itu kan apa tak kerusut dingin, kemudian tangannya ya benar panas melatup-latup umpama mengambil upah betatapas kah tapi halal daripada gawian jaka ibarat sebulan 1 juta penghasilan tapi anak cucu akan duit rentenir, tangan bersih, batis bersih, awak bersih, berharta, berpakaian, berperhiasan, tapi semuanya itu haram, kada disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan Allah menolong membantu kita. Nah, niatin yang halal. Makanya niatin yang halal, berusaha cari yang memang awal niatnya juga. Nah, itu yang pertama. Mudahan Allah membantu kita, menolongi kita, memberi kita rezeki pekerjaan yang halal, yang barokah. Nah itu, sehingga kita menjadi orang nambah untung di dunia sampai akhirat. Harta itu apabila halal, hisabun itu dihisab. Harta itu bilenya halal itu dihisab, diperhitungkan dari mana perolehan, kemana menggunakan. Kemudian waharamuhu iqabun, harta nang haram itu menjadi siksa bagi kita karena di akhirat. Nah kemudian Rasulullah nang kedua tanda orang beruntung itu wahai Ali, yaitu wa mujalasatul ulama, yaitu suka sekedudukan dengan para ulama.
Di mana? Di majelis-majelis ilmu agama. Itu orang tuh beruntung. Bila kita hidup di dunia ini, mau meluangkan waktu duduk di majelis-majelis ilmu dimanapun, ada majelis taklim kita hadir, niat apa? Niat melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, yaitu belajar ilmu agama dimanapun, maka kita itu termasuk orang-orang yang beruntung ya Rasulullah. Beruntungnya di mana? Pertama, bahwa kita sekedudukan dengan para ulama, kita itu sama sekedudukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, apabila kita sekedudukan dengan ulama, semajelis dengan ulama, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakah kita menuntut ilmu agama. Belum kita keluar pada rumah, niat untuk hadir majelis ilmu, berkumpul dengan orang saleh, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah diandaki kebaikan tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungannya. Jadi orang yang menuntut ilmu, belajar ilmu agama, bermajelis taklim semacam ini dimanapun, untungnya apa? Dosa itu diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Selama kita hidup ini di akhir-akhir zaman semacam ini, mesti 3 macam ini jangan kita tinggalkan. Pertama, yaitu hadir di majelis-majelis ilmu agama. Itu yang menjadikan pasti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Bapak Ibu berataan, anak-anak kita yang soleh dan solehah, kita ini orang yang banyak dosa. Kita ni orang yang penuh dengan dosa, kesalahan, kealpaan, kekeliruan, kelupaan. Kita ni banyak ghaflah, banyak tersalah hidup ini. Oleh karena itu, melunturkan dosa-dosa kita ini dengan jalan kita duduk di majelis-majelis ilmu agama. Kada kerasaan dilawasakan sejam 2 jam, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang mesti di akhir zaman semacam ini yang jangan ditinggalkan adalah perbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amalan solawat, amalan yang pasti diterima oleh Allah. Nah ini. Jadi bisa-bisa kita aja menggawi amalan-amalan yang pasti diterima aja oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima oleh Allah. Nah itu. Dan pasti mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kalau bersalawat, orang itu akan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau bersalawat dengan Rasulullah, orang itu akan dikenali, dipinandui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah kita ketujuh bersalawat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepaling kurang orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah dalam seharian semalaman ini jangan kurang 1000 kali bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita bisa memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 itu paling kurang sehari. Kada kawal sekali duduk dibagi
waktunya nangkawa membaca ya kah sekira 1000 kali kita bersalawat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umpama sekali duduk tuh misalnya 200 atau 100, nang penting simpun 1000. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya kulla yaumin alfa marrah lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Barang siapa, kata Rasulullah, bersalawat kepadaku 1000 kali sehari, lam yamut, niscaya orang itu kada dimatiakan dahulu sehingga dia itu terkecuali dia itu dilihatkan tempatnya di dalam surga. Nah itu. Jadi kita tuh kada dimatiakan dulu kecuali kita melihat kena tempat kita di surga. Lihati orang-orang soleh, lihati orang-orang wali, ketuan guru kita. Mereka meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, berseri-seri muka mereka, bercahaya muka mereka. Kenapa? Karena mereka di detik-detik terakhir roh mereka itu keluar, mereka ditampaikan suatu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dilihatkan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan di surga itu ditampaikan. Mudahan kita termasuk orang yang rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah kita bersalawat kepada Rasulullah, memuji kepada Rasulullah, bujur-bujur kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung kita memuji Rasulullah baik dengan syair, baik dengan puji-pujian, tetapi hendaklah kita ketahui bahwa pujian-pujian yang kita berikan kepada Rasulullah hendaklah dengan tulus ikhlas ke dalam hati kita. Terkadang bisa juga bersalawat tapi memuji lawan diri. Nah ini bahaya juga, jangan ya kalau kada sepenuhnya kena memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun kita bersalawat lawan Rasulullah dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat. Apa? Waktu bersalawat kita sombong, waktu bersalawat kita ria, waktu kita bersalawat ujub, waktu kita bersalawat sum'ah, minta pujian, merasa baik, merasa bagus. Tapi kita ketahui bahwa semuanya itu kada sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ya Rasulullah inya ria, inya sombong, inya ujub, inya sum'ah karena memuji kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan bersalawat lawan Nabi. Walaupun kita begawi dosa maksiat di dalam hati kita tetap diberi pahala, tapi balasannya beda juga mal dia. Lain juga kali mau sama bang biplah. Kalau orang dalam keadaan goflah, hatinya lupa kepada Rasulullah waktu bersalawat, muntung bersalawat, pikirannya ke sana kemari, kada ingat lawan Rasulullah nang dipuji, kada ingat kepada Allah nang membantu nang menolong. Sekali bersalawat mereka itu dibalas 10 rahmat oleh Allah, sesuai hadis Nabi ya kah? Barang siapa ya Rasulullah bersalawat kepadaku sekali, dibalas salawatnya itu 10 kali, yaitu rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bilanya orang bersalawat lawan Nabi, hatinya hadir lawan Nabi, memuji lawan Rasulullah, hatinya rasakan bahwa ketikanya bersalawat Rasulullah ada di hadapannya, seakan-akan dia di muka makamnya Nabi. Maka orang yang semacam ini tidak ada hitungan dan nilainya salawatnya, banyak benar, kada kecatatan lagi malaikatnya, balasannya ganal. Nah jadi mudah-mudahan kita ya kalau lah bersalawat lawan Nabi.
Kemudian yang ketiga, di akhir-akhir zaman yang semacam ini, yang jangan ditinggal kita membaca mengamalkan, yaitu istighfar. Nah, jadi itu aja, perbanyaki sholawat, nuntut ilmu, kemudian istighfar, sholawat, nuntut ilmu. Itu sudah. Bilanya kita beristighfar, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wahai Sayyidina Ali, tanda bagi orang beruntung yang ketiga, wahai Ali, adalah yaitu wassalatuhu ma'al jamaah, yaitu diusahakannya sembahyangnya dengan berjamaah. Itu orang beruntung. Kenapa beruntung? Ayo, bilanya sembahyang sorongan itu meragukan diterima oleh Allah. Kalau nyoba jamaah itu insya Allah pasti diterima oleh Allah sembahyangnya. Bilanya imamnya khusyuk, khudu, hadur hatinya, makmumnya umpama seberataan ke alam lain pikirannya, umpama nih kada khusyuk, kada hadir, maka gara-gara imamnya khusyuk, hudur, jamaahnya nang lain insya Allah sholatnya diterima juga. Kalau imamnya layau, imamnya kada khusyuk, makmumnya ada nang khusyuk, hudur hatinya, maka imamnya ini pun sembahyangnya diterima. Kada duanya layau mal dia, imamnya ke alam sini, makmumnya ke alam sebelah sini juga, tetap diterima, diberi pahala oleh Allah, yaitu nilai jamaahnya. Alhamdulillah. Kemudian di samping daripada itu, pahala kita merapatkan shaf itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ujar Imam, istawu sufufakum rahimakumullah, rapatkan dan luruskan shaf untuk kesempurnaan salat berjamaah. Nah, itu tiga macam itu yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Sayyidina Ali baelang lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hendak menjadi orang yang beruntung ya Rasulullah, tiga tandanya. Pertama, pemakan diperhatikan, pemakan, peminum, pakaian diperhatikan, nang halal. Kemudian yaitu sekedudukan dengan ulama. Ketujuh kita hadir di majelis-majelis ilmu agama. Kemudian yang ketiga yaitu sholat diusahakan berjamaah. Apabila sembahyang isya berjamaah, sama nilainya beribadah separuh malam. Apabila sembahyang subuh berjamaah, maka nilainya sama beribadah semalaman suntuk. Alhamdulillah. Nah, itu nikmat karunia Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang bisa kita baca, minta halal, minta ridha dunia akhirat dan biar berataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang kita sengaja atau yang tidak kita sengaja, dosa zahir, dosa batin. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedua orang tua kita baik yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua kita dan kepada kita semua. Dan bagi mereka yang sudah terdahulu dari kita, mudah-mudahan mereka semuanya di alam kubur mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hidup beriman, bertakwa, mati dalam keadaan iman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi Al-Fatihah.
آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والتوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بخاتم السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وعلى آله ذوي السيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تبارك الله منكم.